Kesan Mas Imam itu kan seperti itu. Boleh mencari ilmu sesama setia hati. Nah itu saya akhirnya masuk. Tapi Mas Imam juga menyampaikan, kemanapun kamu pergi mencari ilmu, nanti toh kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam persaudaraan. Kali ini saya akan mereview Mbah Bandi. Beliau adalah seorang saudara tua. Beliau pengesan 1974. Beliau berkecimpung di aliran setia hati. Kali ini Mbah Bandi berikrar akan kembali ke Punjer Madiun. Bagaimana keseruan perbincangan dan kenapa Mbah Bandi kembali ke persaudaraan setia hati Trate? Ikuti terus dalam video dari Tirto Bening awal hingga akhir biar Anda semua akan paham dan tidak akan gagal paham. Ikuti terus perbincangan dengan Mbah Bandi pengesan 1974. Salam persaudaraan. Kesan Trate, jaya! Kesan Trate, jaya! Kesan Trate, jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Kali ini saya bersama Mbah Bandi. Beliau adalah warga setia hati Trate pengesan 1974. Perjalanan beliau mengikuti setia hati, pelajaran setia hati, sampai beliau keluar dari persaudaraan setia hati Trate. Ceritanya bagaimana dan apa sebabnya akan kita tanyakan langsung. Dulu bagaimana keluar dari persaudaraan setia hati Trate ini masalah dan penyebabnya no? Ya penyebabnya saya dulu ya termasuk petualang dan saya agak ada pelarian Ya, karena saya merasa di Ponorogo kan tidak diperhatikan. Jadi akhirnya saya mengikuti kemauan saya untuk menyeberang ke persaudaraan setia hati Pilang Bangu. pertama kali Pilang Bangu riyen apa ada yang lain? Ada yang lain, saya dulu pendukung kolak pada waktu tahun 2014 sampai sidang di Pengadilan Madiun sampai selesai. Jadi saya dulu pendukung karena dulu misinya hanya mubes. Nah habis itu setelah mubes, para tokoh-tokoh di sana ingin mendeklarasikan 1922 yang diketuai oleh Mas Gimbong, Mas Bak itu tokohnya, Bagio TA itu dan yang lain. Karena itu saya tidak sepaham itu. Akhirnya saya mundur dari kolak karena misinya tidak seperti mubes itu. Jadi akhirnya saya lari untuk mencari yang lain karena itu misinya menurut saya kurang pas. Setelah itu saya masuk di persaudaraan setia hati Pilang Bangu yang diketuai oleh saudara Mas Bambang Hidullah. Itu terus saya belajar di situ untuk mencari perbekalan penambahan ilmu itu dari Mas Imam kan tidak dilarang sampai selesai Pak? Ya. Jadi pada waktu saya diberi kesan Mas Imam itu kan seperti itu. Boleh mencari ilmu sesama setia hati. Nah itu saya akhirnya masuk.
Tapi Mas Iman juga menyampaikan, kemanapun kamu pergi mencari ilmu, nanti toh kamu akan kembali ke induknya semula, ke rumahnya semula. Sudah kamu pergi kemana saja cari ilmu. Terus yang mengakibatkan untuk kembali ke persaudaraan Setyahati Trate, mempunyai gagasan untuk kembali niku nopo? Nah, ini kembali itu tadi pesan Mas Imam dulu, kamu nanti akan kembali ke Indonesia. Karena itu sekarang Trate kan ada 2, Jakarta dan Madiun. Yeah. Nah, ini suratnya yang di Madiun kan sudah pasti dari MA turun. Ya. Sah. Akhirnya saya untuk ini saya memilih Persaudaraan Setyahati Trate Pusat Madiun yang diketuai oleh Mas Murjoko. Tidak ada pemaksaan sama sekali ya? Tidak, ini sah dari hati saya sendiri, tidak saya mempengaruhi, karena saya masih cinta Persaudaraan Setyahati Trate. Siap. Oke. Demikian dulu dulur yang nanti akan saya teruskan perbincangan ini kepada ketua kami, ketua Pamter cabang Ponorogo, bagaimana perbincangan nanti sama Mbak Bandi dan ketua Pamter kami. Ikuti terus di channel Tirto. Saudara Trate Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agusti Haji, Ketua Pamter Ponorogo, kebetulan juga Ketua 4 Persaudaraan Setyahati Trate cabang Ponorogo. Ini wawancara dengan saudara saya Mas Bandi, tahun pegesan 1974. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi yang cerah, membawa nikmat yang luar biasa. Kang Mas Bandi, saya mau bertanya tentang sejarah bagaimana Mas Bandi menelusuri bahwa pergerakan Korlap sampai sekarang ini, Kang Mas Bandi selalu mengikuti jejak Korlap dan mengikuti jejak Pilang Bangu. Saya minta Mas Bandi tolong bagaimana jejak Mas Bandi bisa disampaikan di pagi hari ini yang cerah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai tahun 2014 saya memang mendukung Korlap, karena pada waktu itu misinya mintanya mubes. Pada waktu itu Korlap anggotanya hanya Kabupaten Magetan dan Ponorogo. Kebetulan itu yang mendukung dulu pada waktu semuanya belum mendukung. Nah, dalam perjalanan itu akhirnya Korlap ini sebagian tokohnya mendeklarasikan 1922. Itu ya. Ketuanya waktu itu Mas Gimbong Kuskartono. Terus wakilnya waktu itu Zakaria ketua duanya. Tapi dalam perjalanan akhirnya Zakaria tidaknya tidak mau. Akhirnya itu larinya Zakaria ke Jakarta itu dengan saudara Abbas, Pak Yono itu dan yang lain tokoh-tokoh di Jakarta semua. Nah, pada waktu itu dalam perjalanan akhirnya 1922 ya tak lagi. Akhirnya Mas Gimbong berdiri sendiri Persaudaraan Setyahati Trate Indonesia. Terus diteruskan yang dua-dua Mas Bagio TA. Dua-duanya itu terus akhirnya dalam perjalanan setelah berdiri Persaudaraan Trate 2016 itu akhirnya dalam perjalanan sekarang itu Mas Bag merapat ke Jakarta. Nah ini 1922 itu sudah tidak ada karena dia Mas Bag kan sekarang sudah merapat ke Jakarta. Itu dalam perjalanan Korlap.
Karena itu deklarasi itu saya tidak sepaham, saya tidak mengikuti. Saya akhirnya mengundurkan diri dari Golak dan saya mengikuti jejaknya Mas Bambang Tinggal, Ketua Persaudaraan Setiadi Pilang Bambu. Saya belajar di situ juga sampai selesai. Dalam perjalanan, karena saya masih cinta Persaudaraan Setiadi Pilang Bambu, saya pertimbangkan Sarono, akhirnya saya masih cinta untuk Terate, akhirnya saya kembali beringkar kembali ke Persaudaraan Setiadi Terate Madiun 2017 yang diketuai oleh Mas Muljoko. Nah ini sekarang saya ingkar. Mas Bandi, Ya, terima kasih. Ada Parloh 16 dan Parloh 17. Parloh 16 yang diketuai Mas Taufik, Parloh 17 yang diketuai Mas Muljoko. Kebetulan sekarang sudah ada Parloh 2021 juga yang diangkat Kang Mas Muljoko sebagai Ketua Persaudaraan Setiadi Terate, Kang Mas Isdiantoro sebagai Ketua Dewan Persaudaraan Setiadi Terate Pusat. Kami mau bertanya kepada Kang Mas Bandi, mengapa panjenengan sudah berkecimpung kemana-mana untuk mencari ilmu yang kaitannya dengan tadi sudah disampaikan bahwa Mas Bandi ikut korlap sampai ke 1922 terus sampai ke Pilang Bambu, akhirnya kembali lagi ke Persaudaraan Setiadi Terate pimpinan Mas Muljoko. Kalau Kang Mas Bandi istilahnya dengan tidak dipaksa, dengan ikhlas, karena Mas Bandi pengesahan tahun 1974 tahu persis keberadaan SDA Terate yang sebenarnya. Kami harapkan Kang Mas Bandi kalau memang masuk kembali ke Persaudaraan Setiadi Terate pimpinan Mas Muljoko dan Mas Isdiantoro, kami harapkan memberi pengertian kepada saudara-saudara Kang Mas Bandi yang istilahnya kemarin yang ikut 1922 atau ikut korlap atau sekarang ikut ke Jakarta, itu bagaimana Kang Mas Bandi? Terima kasih. terima kasih. Itu saya ingat pada waktu saya masih latihan, masih muda, itu Mas Imam pernah menyampaikan, kemanapun kamu cari ilmu, mungkin bisa bikin dunia sampai dalam Cina, itu nanti kamu akan kembali ke ilmunya. Karena saya ingat yang disampaikan Mas Imam, ya dengan ikhlas saya ingin kembali ke Persaudaraan Setiadi Terate Madiun yang diketuai oleh Mas Muljoko. Nah ini sekalian saya menghimbau dan mengajak saudara-saudara semua warga Persaudaraan Setiadi Terate khususnya yang tinggal itu saya menghimbau supaya berbesar hati, kalau mungkin bisa kembali ke Madiun yang diketuai Mas Muljoko, karena Persaudaraan Setiadi Terate itu sudah besar dikenal di dunia, di negara lain. Mari kita bersama-sama untuk menjaga nama baik Persaudaraan Setiadi Terate selanjutnya. Kang Mas Bandi, yang kami harapkan panjenengan langsung dengan tulus ikhlas kembali ke Persaudaraan Setiadi Terate dengan Mas Muljoko dan Mas Isdiantoro. Secara moral, panjenengan kok selalu tidak mengikuti jejaknya dari Mas Taufik, kok malah mengikuti jejaknya maju yang Mas Muljoko itu dengan dasar apa? Dasarnya ya, ini karena saya menurut penilaian saya pribadi ini, itu karena sekarang itu ada dua
yang diketuai Mas Muldoko. Jadi saya sekarang harus memilih. Dan pilihan saya persaudaraan sejarah itu yang diketuai oleh Mas Muldoko. Terima kasih Kang Mas Bandi. Saya sebagai Ketua Pamter Ponorogo sangat bangga sekali dengan saudara kita, saudara tua pengesahan tahun 1974 sudah mau kembali ke Persaudaraan Setia Hati Teratai Pusat Madiun yang Ketua Mas Muldoko dan Mas Bantoro. Semoga dengan perjalanan ini, semoga dengan pagi hari ini yang cerah, Esda Teratai akan besar, akan remboko di dunia maupun khususnya di Ponorogo dan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama matahari masih bersinar, selama itu pula bumi masih dihuni manusia, Esda Teratai tetap jaya abadi selama-lamanya. Esda Teratai jaya! Surat pernyataan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Bandi, alamat Jalan Pasar, nomor 3C, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Kota. Umur 70 tahun. Tahun pengesahan 1974. Dengan ini menyatakan bahwa saya keluar dari keanggotaan Persaudaraan Setia Hati Pilangbangu Madiun. 2. Saya kembali kepada Persaudaraan Setia Hati Teratai Pusat Madiun. Umum Kang Mas DRS Raden Murjoko HW dan Ketua Dewan Pusat Kang Mas Haji Isdiantoro Esa yang beralamat di Jalan Merak nomor 10 dan 17 Kota Madiun. Demikian surat pernyataan ini saya buat dan saya sampaikan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dan pihak manapun. Selesai. Terima kasih Kang Mas Bandi sudah membuat surat pernyataan untuk kembali ke Esda Teratai Pusat Madiun pimpinan Kang Mas Muldoko dan Kang Mas Isdiantoro. Alhamdulillah dengan siang yang cerah ini, semoga dengan kembalinya Kang Mas Bandi nantinya bisa membawa berkah dan karomah kepada kita semua. Amin. Esda Teratai, semangat!